saran saya harus dilaporin, karena itu kan yang sudah pernah, ini kasus yang sama yang pernah saya laporkan waktu Thalia kan, yang akhirnya pelakunya di penjara kan, itu harusnya sama, mereka ikut melaporkan. Kalau tidak dikasih efek jera akan terus terulang lagi. Saya sangat amat memaklumi kemarahan orang tua jika ya itu kayak Syahnas ini kan orang tua baru ya, jadi sedih lah orang dia ngerasain proses hamilnya, dia ngerasain ini tiba-tiba lu gunakan dengan caption yang nggak bagus gitu. Jadi ya itu sebuah tindakan kejahatan sih. Ya harus dilaporkan gitu. Jadi kan gitu, kontroversi lu ngelaporin pasti akan ada juga. Lu ngelaporin, dibilangnya tetap ada yang bilang lebay, ini udah resiko, udah ini. Ya kalau saya sih nggak mau dengerin kata orang, gue mah ngejalanin aja apa yang gue suka aja. Ya saya dan keluarga ya, maksud abang juga maksudnya ya tutup, kita lihat tutup aja dulu gitu ya bang. Iya. Di saat orang sedang ya sakit, sedang ya bukannya ngedoain, bukannya gimana malah memanfaatkan, kan nggak benar gitu. Iya, jahat banget. Iya gitu, makanya kita ya ini ya, saya tergabung dalam Paski ini, alhamdulillah punya punya advokasi, tim advokasi yang memang melindungi kita apapun yang nanti terjadi sama kita, termasuk sosial media, benar-benar bisa dihukum. Saya mengantar Ibu Yuliana Agustin untuk melaporkan karena kita tiap hari mulai dalam tanggal 7 itu menyaksikan berita-berita yang tidak benar. Yang disebarluaskan oleh Pamela Susanti dan Miki Susanti. Jadi kita keluarga, atas nama keluarga merasa dicemarkan. Silakan aja, sejauh itu KDRT dan itu mempersalahkan ibunya, itu kita tidak terima. Itu urus sendiri masing-masing, urusan dia. Jangan libatkan keluarga besar, jangan libatkan ibunya ini yang punya anak artis itu. Do that one again. Kaget pas Mama Hansen melaporkan saya itu, saya kaget tapi saya tidak takut. Silahkan mencari bukti apapun, tolong dibuktikan gitu kalau ngomong. Kalau saya kan ada apa-apa saya langsung buktikan. Dan untuk saya kan dia bilang katanya saya bawa 15 orang buat ini gedor-gedor rumah, itu tidak benar. Kami hari ini melaporkan Ibu Yuliana, ibunya Hansen, dengan Undang-Undang ITE ya, karena telah menyebarkan berita bohong dan fitnah yang menyatakan Miki dan Ibu Pamela telah melakukan laporan palsu ya. Bukti-bukti dalam laporan yang sudah dibuat pada tanggal 8 Februari itu sudah
ada 3 ya minimal alat bukti. Pertama saksi, ya, keterangan saksi. Pertama saksi dari pelapor ya, dalam hal Miki, dan juga saksi yang mengetahui kejadian, yaitu ibunya Hansen ya, dan Ibu Pamela ya, karena beberapa jam setelah kejadian mereka dihubungin oleh Miki. Yang kedua buktinya adalah visum ya, ada bukti visum, dan yang ketiga buktinya adalah alat KDRT-nya, yaitu pisau dan sapu lidi. Saya bertahan buat anak-anak saya, karena saya nggak mau anak-anak saya nanti nggak punya bapak. Untuk kekerasan ini alami oleh Miki, ini merupakan tindak pidana khusus ya, bukan tindak pidana umum. Artinya ini kalau dalam undang-undang itu disebut dengan kejahatan kemanusiaan ya. Kenapa? Karena ini harusnya dilindungi, harus disayangi sebagai istri, tapi malah dilakukan kekerasan ya, bahkan sudah berulang kali gitu. Sehingga untuk laporan polisi oleh Miki ini, Miki tidak akan mencabut laporan, tidak akan berdamai, bahkan harus ada hukuman yang setimpal ya terhadap si pelakunya. Persiapannya udah mulai menata lagi gitu ya, udah mulai BPN, bimbingan pranikah. Kalau dari gereja tuh aku harus BPN 3-6 bulan. Terus udah gitu juga udah mulai ngomongin dekor, terus juga udah mulai ngurus undangan, terus juga udah mulai ngurusin AYUEO gitu, udah mulai, nanti juga udah mau mulai fitting baju, ngomongin konsep baju dan lain-lain gitu. Keluarga sih sekarang jadi lebih deket lagi. Terus udah gitu juga kalau dulu misalnya dipanggil papanya Hito calon mantu, kalau sekarang udah dipanggilnya mantu gitu. Padahal belum ya guys, cuma udah dipanggil kayak gitu. Di Jakarta. Rahasia. Udah ada yang ngomong tanggal segini, yang penting doain aja. Indoor sih, bukan outdoor. Karena kemarin juga udah jantungan ya gue, takut hujan, takut banjir. Jadi udah jantungan banget. Nah jadinya yang sekarang lebih main aman sih, lebih indoor. Hito beli rumahnya itu di sini rumah mama papa Hito, di sini rumah Hito, di sini rumah Feli sama mami gitu. Jadi kita deketan banget sih. Jadi sebenarnya nggak ninggalin banget juga, karena ya udah tinggal naik satu flyover juga udah langsung rumah mami gitu. Jadi nggak jauh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.